Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman luar biasa, di mana teman-teman hadir memasuki ruang kuliah ini sangat tertib, tidak ada satupun yang ketinggalan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya teman-teman tetap aktif seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti yang telah dijadwalkan bahwa pada hari ini adalah perkuliahan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Ya, nah pada pertemuan pertama ini saya kepingin melakukan kontrak kerja terlebih dahulu dengan satu harapan teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya aturan-aturan main yang ada dalam perkuliahan saya dengan teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah alamat email saya, di mana alamat email ini wajib hukumnya Anda catat, termasuk nomor handphone saya. Ya, wajib hukumnya dicatat. Karena apa? Karena segala tugas-tugas nanti dikumpulkan melalui email. Adapun teman-teman kalau ada kesulitan, izin tidak masuk dan macam-macamnya, Anda harus menghubungi melalui WA saya. Ini adalah kalender akademik yang sudah kita susun, di mana teman-teman juga sudah mendapatkan kalender akademik tersebut. Ya, nah ini adalah tentang materi yang nanti saya ajarkan, di mana pertemuan hari ini adalah tanggal 5 Oktober tentang pengantar perkenalan kontrak kerja sistem bilangan. Nanti akan kita jelaskan dan nanti kita langsung masuk pada materi tentang bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 selanjutnya adalah UTS, ya. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8 sampai ke-14, semuanya materi sudah saya susun. Jadi harapan saya nanti teman-teman PPT ini nanti saya berikan kepada teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya pertemuan besok atau lusa dan seterusnya. Nah, ini adalah pilihan penilaian. Nah, bahwa penilaian kalau pada umumnya ini ada hanya 4 jenis penilaian. Jadi yang disampaikan tim BAA ini yang wajib adalah pertama tugas terstruktur, kuis 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 45%, sehingga di total 100%. Namun khusus untuk saya tidak menghendaki hanya ada 4 saja, tetapi saya tambahkan 1 poin namanya kehadiran. Biar teman-teman termotivasi hadir ya. Nah, adapun ini nanti saya berharapkan silakan diskusi dengan anggota kelas, pilih yang mana. Nah, manakala ada keberatan nanti Anda bisa berkomunikasi dengan saya. Harapan saya pada saat perkuliahan ini nanti selesai, teman-teman bisa memberikan laporan kepada saya. Ya, ketua kelasnya siapa? Angkat tangan, ketua kelas. Oh, masnya ketua kelas. Oh, bukan. Belum dibentuk ketua kelas? Oh, belum. Oke. Harapan saya sebelum nanti pertemuan berikutnya harus sudah ada ketua kelas ya. Perkuliahan ini nanti selesai, teman-teman harus menunjuk ada 1 ketua kelas dan ada wakilnya ya. Nanti ada penjelasan sebagai berikut. Ini adalah bobot penilaian. Bobot penilaian tentunya ini sudah baku yang dikeluarkan oleh BAA, sehingga ini tidak bisa ditawar. Anda nanti akan mendapatkan nilai kriterianya sesuai yang ada di sini. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, saya hanya cerita sedikit bagaimana tim sukses menjadi seorang mahasiswa. Anda harus disiplin waktu bagi yang adil. Waktu 24 jam itu Anda bagi adil. 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk refreshing, dan 8 jam untuk istirahat. Ya, ini tidak boleh. Kalau istirahat tidak boleh Anda curi waktunya. Kalau yang namanya refreshing, ya, kalau refreshing, ya, umpama refreshingnya Anda kurangi 2 jam, maka belajarnya Anda tambah 2 jam. Begitu caranya. Bagaimana Anda bisa menjadi mahasiswa sukses ke depannya. Masuk maksimal 15 menit dari awal jam perkuliahan. Jadi nanti kalau Anda lebih dari 15 menit, maka teman-teman mohon maaf, Anda tidak saya izinkan masuk ke kelas saya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kerja keras dan jangan tunda tugas ya. Semakin Anda tunda tugas Anda, pasti pekerjaannya semakin menumpuk ya. Hampir tiap pertemuan kita nanti ada tugas-tugas ya. Yang berikutnya, baca buku dan searching di internet ya. Manakala Anda tidak paham, nanti bisa menambah pengetahuan dengan Anda melakukan searching. Berikutnya adalah jaga komunikasi dengan teman, buat grup WhatsApp, ataupun Anda buat grup baru yang mana ada saya terlibat di dalamnya. Tetapi kalau Anda tidak mau, jangan ada Pak Jen masuk ke situ. Nanti kalau Pak Jen masuk ke situ, nanti kita nggak bisa rasan-rasan. Ya, jadi Anda boleh membuat grup untuk teman-teman sendiri atau grup bersama saya. Ya.
Prinsip belajar adalah 3S, santai, serius, dan selesai. Harusnya kalau waktunya cukup kita akan melakukan perkenalan, nama lengkap, panggilan, alamat asal, asal SLTA, jurusan, transfer dari mana, jurusan apa, mata kuliah Orkom ini baru atau mengulang. Teman-teman ini baru atau mengulang? Yang mengulang angkat tangan, yang mengulang. Oh, baru semua. Oke, terima kasih ya. Kalau baru semua malah saya lebih suka ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tentang kontrak kerja. Selanjutnya saya ingin menunjukkan tentang penilaian. Nah, ini adalah penilaian di mana angka-angka yang ada di sini ini adalah angka-angka yang langsung muncul. Jadi saya hanya memasukkan Anda latihan soalnya pertemuan pertama dan berapa ini adalah sudah muncul rata-rata. Tugas rumah juga begitu langsung muncul rata-rata, maka ini langsung muncul. Ya, jadi yang ada di sini nanti nilai akhir ini merupakan nilai akhir dari perkalian yang ada di sini. Jadi saya berupaya untuk bersifat adil. Nah, ada persentase 10% kalikan 0,5 ya, 20% kalikan P dan seterusnya sampai yang terakhir 20% dikalikan T5. Maka angka-angka ini adalah, nah ini sedikit ada perbedaan. Nilainya sama tetapi kalau kehadirannya adalah berbeda maka akan berpengaruh pada penilaian. Dipahami ya? Jadi penting sekali kehadiran, harapan saya teman-teman bisa hadir setiap harinya. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita masuk pada materi pertemuan pertama. Kita akan belajar tentang bilangan biner. Hari ini kita belajar tentang bilangan biner, oktal, desimal, sama heksadesimal. Ini adalah pertemuan pertama yang menjadikan dasar Anda nanti pertemuan berikutnya itu bisa atau tidak. Ini adalah penting sekali, Anda harus konsentrasi tentang belajar bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Bahwa sebelum melakukan perhitungan, ini ada baiknya kita tahu tentang pengertian daripada bilangan biner, bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, bilangan itu dibagi menjadi 4. Ada bilangan biner, di mana bilangan biner itu adalah bilangan berbasiskan 2, di mana anggotanya hanya ada 2, angka 0 dan angka 1. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8, bilangan yang anggotanya ada 8, meskipun dimulai dari angka 0 sampai angka 7. Tetapi ingat, ini kalau dijumlah ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya adalah bilangan desimal, bilangan yang berbasiskan 10, jumlah anggotanya ada 10, dan bilangan heksadesimal adalah bilangan yang beranggotakan 16. Namun yang perlu Anda ingat-ingat, banyak sekali mahasiswa tidak ingat tentang bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu adalah bilangan yang dimulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tetapi 10-nya diganti huruf A. 11-nya huruf B, 12-nya huruf C, 13-nya huruf D, 14-nya huruf E, dan 15 diwakili oleh huruf F. Dan ini biasanya teman-teman banyak sekali yang lupa. Oke, nah kita langsung. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu adalah sistem bilangan basis 2 atau sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Ya, sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Goldfield Wilhelm Leibniz pada abad ke-17, di mana sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Makanya bahasa mesin itu angkanya hanya angka 0 dan angka 1. Dari sistem biner kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit, kepanjangan dari binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8, artinya ada 8 digit. Nanti akan saya tunjukkan. Istilah 1 byte atau bita dalam istilah komputer 1 byte sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII, kepanjangan American Standard Code for Information Interchange, menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Ada 8. Nah, nih ini yang saya maksudkan tadi. 1 byte itu ada 8 bit. Bit pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana ini digunakan dengan perkalian perpangkatan. Yang bit paling kanan ini dikalikan dengan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 3, 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7.
Pangkat 0 artinya adalah angka 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 adalah 1 2 8. Oke, kita lihat contoh. Contoh angka 7 ini adalah pertanyaannya, bilangan binernya ada berapa, Pak? Ya. Angka 7 ini diperoleh dari penjumlahan angka 4, angka 2 dan angka 1. Pak, kenapa tidak angka 8? Karena 8 lebih besar daripada angka 7. Sehingga 8 tidak diikutkan. Sehingga angka 7 itu merupakan 4 ditambah 2 ditambah 1. Pak, bilangan binernya bagaimana, Pak? Sehingga karena yang ada ini ada 1, ini dipakai dan ini dipakai, sementara sudah cukup angka 7, maka yang lainnya adalah 0, 0, 0, 0 dan 0. Dipahami, teman-teman? Paham ya? Oke. Sekarang ini adalah tentang bilangan desimal. Ya, ini hanya gambaran saja. Ini tidak perlu dihafalkan. Ya, saya hanya cerita. Bagaimana, Pak, kalau saya menulis angka 10? Angka 10 itu angka berapa ditambah berapa? 8 ditambah 2. Maka kalau ngomong 8 ditambah 2, ini adalah dikalikan 1, dikalikan 2, dikalikan 4, dikalikan 8. Maka di sini ada 8, di sini ada 2, maka 10. Contoh terakhir, 20. 20 itu angka berapa ditambah berapa? Kalau Anda lihat angka 20 seperti ini, saya kembalikan, angka 20 itu berarti 16 ditambah 4. Maka yang ada angka satunya itu adalah digit keberapa? Digit ketiga sama digit ke 5. Kita tunjukkan angka 20 itu, ya, angka 20 itu ada pada digit ketiga sama digit ke 5. Yang lain paham ya? Paham ya, oke. Nanti kalau belum paham nanti bisa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konversi bilangan. Bagaimana cara mengetahui bilangan apapun yang dikonversi ataupun diubah ya. Nah, fungsi dari konversi bilangan ini salah satunya adalah untuk membuat sebuah program. Selain menggunakan bilangan desimal yang biasa kita temuin di keseharian kita, pembuatan sebuah program itu terkadang juga menggunakan bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Karena kita telah terbiasa dengan bilangan desimal, jadi kalau kita uang-uang kita ini menggunakan angkanya adalah angka bilangan desimal, karena angkanya hanya ada angka 0 sampai angka 9 ya. Nah, kita butuh untuk belajar ilmu tentang cara konversi menuju bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, kita akan belajar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bilangan itu ada 4. Ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Sehingga kalau kita ngomong sebuah kombinasi itu rumusnya adalah N dikalikan N-1. N-nya ada berapa? 4. N-1, 3. Sehingga 4 kalikan 3, 12. Sehingga disinilah akan ada muncul sebanyak 12 kombinasi. Ya, mungkin kita pertemuan ini nanti cukup sampai ke 6 saja ya. Nah, kita akan belajar yang pertama bilangan desimal menjadi bilangan biner. Bahwa sebuah contoh bilangan 67. Kalau Anda ingin merubah bilangan 67 ini desimal dirubah menjadi biner, maka caranya adalah Anda bagi 2. 67 bagi 2 ketemunya 33. 33 kalikan 2 ada berapa? 66. 61 kurangi 66 sisa 1. 33 bagi 2 sama dengan 16. 16 kali 2 32. Maka 33 kurangi 32 sama dengan 1. 16 bagi 2 habis, pas, tidak ada sisa. 8 bagi 2 4, habis. 4 bagi 2 2, habis. 2 bagi 2 habis. 1 bagi 2 0, karena 0 dikalikan 1 sama dengan 0, maka mohon maaf, 0 kalikan 2 sama dengan 0. 1 kurangi 0 sisa 1. Nah, cara penulisannya adalah dimulai dari bawah ke atas. Jangan lupa dimulai dari bawah ke atas, sehingga menjadi 1000011 1000011. Nah, bagi Anda yang kalau sudah latihan Anda penasaran, Pak, jawaban saya ini sudah benar atau tidak, Pak, maka teman-teman bisa menggunakan Excel.
Ya, caranya Anda Anda taruh di Excel, Anda taruh di kolom A, baris kedua, tulisi angka 67. Kursornya Anda pindah di sini, Anda tulisi sama dengan dek, ini artinya desimal. Tu, 2 itu artinya tu, bin itu artinya biner. Anda buka kurung A2, artinya yang Anda mau konversi ada berada pada kolom A, baris kedua. Begitu Anda enter, akan muncul hasil seperti ini. Tetapi manakala Anda nanti ya jangan, saya kerjakan pakai Excel aja Pak, pasti jawabannya benar. Itu nggak mendidik teman-teman. Kalian harus menguasai tentang basicnya dulu ya. Sekarang kita belajar tentang bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Ya, oktal itu berbasis berapa? 8. Maka cara merubah bilangan desimal menjadi bilangan oktal, maka Anda bagi dengan angka 8. 67 bagi 8 ada 8. 8 kali 8 64, maka 67 dikurangi 64 sisa 3. 8 bagi 8 1 tepat, habis. 1 bagi 8 tidak bisa, hasilnya 0. 0 kali 8 0. 1 kurangi 0 1. Cara menulisnya sama dari bawah ke atas, sehingga ditulisnya adalah 103 dengan rumus yang sama, cuma saya hanya menunjukkan aja untuk merubah adalah sama dengan dash to okta. Buka kurung A2, Anda enter, muncul hasil. Sekarang kita belajar bilangan desimal dirubah menjadi bilangan heksadesimal. Heksa itu adalah bilangan berbasis berapa tadi? 16. Maka angkanya harus dibagi 16. 67 bagi 16 ketemunya 4. 4 kali 16 64. Maka 67 kurangi 64 sama dengan 3. 4 bagi 16 bisa? Tidak bisa, ya. Sama dengan 0. 0 kalikan 16 0. 4 kurangi 0 4. Cara menulisnya sama dari bawah ke atas dengan perlakuan yang sama, ya. Teman-teman nanti bisa, ya, teman-teman bisa menaruh kursor ada pada tempat yang ditanyakan. Anda ketik terlebih dahulu angka 67, setelah itu Anda ketik sama dengan dash to heksadesimal A2. Anda enter, akan muncul hasil seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar untuk yang keempat, yakni merubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, konversi bilangan biner menjadi desimal ini cukup mudah, karena kita hanya perlu untuk mengalihkan masing-masing angka yang ada, ya. Nah, contoh ini, kadang-kadang teman-teman yang nggak konsentrasi banyak sekali pada saat UTS, banyak sekali yang salah. Gara-gara apa Pak kok banyak yang salah? Gara-gara salah mengalihkan. Yang atas dikalikan 2 pangkat 0, yang bawah dikalikan 2 pangkat 4. Itu kebalik. Nah, supaya nggak kebalik, perhatikan bagaimana cara mengalihkannya Pak. Yang paling kanan itu kalikan dengan pangkat yang paling rendah, ya, sehingga di sini adalah 1, Anda tulis di sini awalnya 11001, 11001. Namun yang paling kanan dikalikan 2 pangkat 0. Berikutnya adalah 2 pangkat 1, berikutnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan yang terakhir adalah 2 pangkat 4. Tinggal sekarang dikalikan. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1 kalikan 16 16. 2 pangkat 3 8. 1 kalikan 8. Oke, 8. 0 kali berapapun sama dengan 0 kali berapapun sama dengan 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 1. Maka Anda jumlah 16 tambah 8 24 tambah 1 25. Dipahami teman-teman? Oke. Kita belajar bilangan biner dirubah menjadi bilangan oktal. Bilangan biner dirubah menjadi bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis angka 8. Nah, konversi biner menjadi oktal ini awalnya dilakukan dengan urutan sebagai berikut, ya. Membagi biner menjadi beberapa kelompok, ya, di mana setiap kelompoknya isinya 3 digit. Jadi perlu Anda perhatikan, bilangan oktal itu isinya hanya ada 3 digit. 3 digit dikelompokkan pertama, 3 digit berikutnya, 3 digit berikutnya, sehingga dikelompokkan 3 digit. Dimulai dari bilangan biner paling kanan, ya. Nah, contoh
Ada sebuah pertanyaan bilangan biner, isinya adalah 1011. Awalnya itu gandeng jadi satu, seperti ini, 10111. Anda tidak boleh pada saat Anda taruh di Excel, Anda 11 spasi 110 spasi 1, nggak bisa seperti itu. Anda buat aja langsung semuanya. Paham ya teman-teman ya? Ditulis semuanya. Oke. Nah, dikelompokkan. Awalnya seperti ini, dikelompokkan 3 pertama, dikelompokkan 3 kedua. Paham? Oke, kita hitung yang 3 pertama. Ingat, angka 011 yang paling kanan dikalikan 2 pangkat 0. Berikutnya dikalikan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 2. Tinggal dijabarkan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 2 pangkat 0 1. Tapi dikalikan 0 sama dengan dijumlah. Paham ya? Oke, yang sebelah kiri. Ini artinya berarti 0-nya dikalikan 2 pangkat, yang kanan 2 pangkat 1. 1 kalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan kali 1 2. 2 pangkat 0. 1 kalikan 0 sama dengan 2. Paham ya teman-teman ya? Sama, ini tidak boleh lupa. Ini jurus terakhir ya. Saya tidak mengajari Anda harus kerjakan dengan Excel, tidak. Tetapi ini adalah jurus untuk mencocokkan jawaban Anda. Maka Anda taruh angka 10110. Anda taruh kursor di sini, Anda ketik sama dengan bin. Bin itu artinya biner, to oktal. Buka kurung A2, Anda enter muncul 26. Oke. Contoh soal. Oke, kita lewati aja atau kita kerjakan. Ada bilangan 1011100 awalnya. Gandeng jadi satu loh ini ya. Tetapi Anda kelompokkan 3 pertama, berarti isinya adalah 001. 3 digit yang kedua 110 dan yang terakhir adalah 1. Paham teman-teman cara membaginya ya? Oke, kalau sudah dijabarkan. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Berarti sama dengan 4. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Kalikan 1 sama dengan 1. Kalikan 2 sama dengan 2. Maka 2 tambah 1, 3. Kalikan 1 sama dengan 1. Oke. Berikutnya, yang terakhir. Bilangan biner menjadi bilangan heksa. Heksa ini adalah bilangan yang jumlah digitnya ada 4. Kalau oktal tadi berapa jumlah digitnya? Oktal? Berapa digit? Berapa digit oktal? 3 digit. Tetapi kalau heksa ini adalah 4. Oke. Konversi biner menuju heksa ini sama dengan konversi biner menuju oktal. Hampir sama, namun bedanya masalah pengelompokan. Membagi biner menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya isinya ada 4 digit. Ya. Oke. Dimulai dari yang paling kanan. Oke. Contoh, awalnya angka ini gabung jadi satu seperti ini. 1111010. Awalnya jadi 1. Tetapi karena ini bilangan heksa, maka dikelompokkan 4 pertama, dikelompokkan 4 kedua. Dikelompokkan 4 pertama, berarti isinya adalah 0101. 0101, berikutnya adalah 1111. Anda jabarkan ya. Ini dikalikan pangkat berapa? Pangkat 0. Ini pangkat tinggal Anda jabarkan. 2 pangkat 3 kali 1, oke. 2 pangkat 2 kali 0, oke. 2 pangkat 1 kalikan 1, oke. Terakhir 2 pangkat 0 kali 0, oke. Dijumlah 8 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 10. Ingat, bilangan heksa tidak mengenal angka 10. Dimulai huruf A. Kalau yang paling besar F. Angkanya berapa F itu? 15. Terima kasih, luar biasa ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita coba kerjakan yang sebelah gini. Dikalikan 2 pangkat 0, dikalikan 2 pangkat 1. 1 kalikan 1 sama dengan 1. 2 pangkat 1 kalikan 1 ditambah, selesai. Anda lakukan dengan hal yang sama dengan biner tuh heksa A2, maka akan muncul hasil 3A. Oke, yang terakhir kita latihan soal ya. Konversi bilangan biner 1011100. 4 digit pertama itu bunyinya bagaimana? 0011, betul ya?
4 digit kedua? Oke, sehingga jawabannya adalah dikelompokkan 4 pertama, dikelompokkan 4 yang kedua. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan berapa? Kalikan 8. Pokoknya kelipatan 2, kelipatan 2. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4 ditambah 8 tambah 4 12. Ingat 12 itu tidak ada angka 12, tetapi heksanya adalah huruf C. 11 B, ada yang jawab A. Oke. Yang kedua, kalikan 1 kalikan 2 0, kalikan 4 ditambah 1 5 ya. Jadi nilai bilangan 1011110 ada. Kalau ingat, nanti kalau Anda UTS dengan saya, Anda tidak menuliskan angka-angka seperti ini, saya salahkan. Karena ini mempunyai makna bahwa ini artinya bilangan 1011100 biner itu sama dengan 5C heksadesimal ya. Oke. Nanti kita akan ketemu berikutnya, melanjutkan untuk konversi ke 7 sampai ke 12. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Cukup jelas semua ya? Insya Allah ya. Oke. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.